apa sih yang dirasakan sama anak-anak muda di era sekarang ini yang bikin mereka tidak percaya diri, yang bikin mereka sering sekali insecure. Nah, mungkin beliau ini bisa seperti menjadi dokter untuk anak-anak muda yang tadi sudah terlanjur insecure, sudah terlanjur kayaknya saya tidak pantas hidup di dunia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum. Tunggu ya, pedis soalnya. Asam deh. Asam. Gara-gara tambah lama kayaknya tadi. Ini narasumber belum apa-apa sudah kurang ajar nih. Bener, hari ini kita kembali podcast lagi. Betul. Nah, kali ini kita tidak undang politisi, Olga. Yap. Karena kan, Saraba Channel politik terus. Nah, kita undang mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa kalau kita bilang. Ini juniornya Olga ini loh. Iya, junior aku ini. Karena kan kuliah di UIN ya? Iya, betul. Nah, mereka ini di UIN juga, Olga. Nah, mereka ini di kalangan mahasiswa. Karena kan penonton kita kan jarang kalangan mahasiswa ya? Jarang sekali, makanya wajib ada mahasiswa. Wajib, iya. Fardu ain jatuhnya ya. Iya, fardu ain. Karena kita punya penonton ini kebanyakan di K1, K2, K3, Aweng Harapan 1, Aweng Harapan 2, kayak gitu-gitu. Nah, kita juga mau. Nanti kamu orang punya teman-teman suruh nonton Saraba Channel ya. Iya, Pastinya dong. Maksud siapa itu Kak teman? Ada temanku Lukman, kamu tahu enggak Lukman? Lukman Tahir itu temanku loh. Mama, Kenapa? kita punya papa itu. Oh. Kenapa? Rektor itu Kak Rektor. Dulu waktu masih satu sekolah belum rektor dia. Sekarang nantua sekali jangan. Nah, oke. Olga, hari ini ada teman-teman mahasiswa UIN itu apa? Maksudnya teman-teman apa dorang? Ya, jadi malam hari ini kita sama-sama dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah dari UIN Dato Karama Palu. Tepuk tangan. Jarang-jarang loh kita undang mahasiswa ya. Jarang sekali, biasanya politisi terus. Iya, karena kan orang ada UIN-nya, dorang ini kan aduh. Minta maaf. Maksud? Lanjut. Ya, apa kabar kalian nih? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu ini siapa berdua ini namanya? Oh, kenalan dulu ya. Iya. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak Tak tahu. Iya betul juga sih ya. Coba perkenalan dulu. Dari mana ini? Bukan dari mana, maksudnya dari mana mau duluan gitu. Pak Ketua. Oh, saya dulu. Oke, ketua panitia dulu. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Imam Syahid Al-Jundi. Halo Imam. Halo Ibu. Gitu. Iya. Biasa sering dipanggil Imam. Oh, oke. Terus yang sebelah makmum begitu? Oh, bukan ya? Oke, kalau saya sendiri perkenalkan, nama saya Muhammad Cibi Syahrani Mursalin. Oke. Nama panggilan saya Cibi. Cibi. Tapi serius ini. Cibi. Masih panggil Cibi. Serius. Dari SMA kelas 1 itu. Panggilan Cibi. Halo Cibi. Halo, Ya, Cibi. saya langsung refleksi. Tapi kan dorang ini dari Himpunan Ekonomi Syariah ya? Betul. Kita tanya yang ringan-ringan dulu. Oke, yang ringan Kak. Oke, pertama menurut teman-teman bagaimana kebijakan Kementerian Keuangan hari ini yang mengirim uang ke bank 200 triliun? Berarti itu Kak. Oh, berarti. Maaf. Oh, kalian dari Himpunan Ekonomi Syariah? Iya. Jabatan dulu dong, jabatan. Iya. Jabatan di himpunan apa? Kalau saya anggota bidang intelektual. Ya. Wih. Intelektual. Anggota bidang? Anggota. Oke. Kalau kau Cibi, aduh agak berat juga kau Cibi. Kalau saya sendiri, saya anggota bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Turun lapangan. Yes, betul. Orang-orang lapangan. Tapi itu ada ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifiknya enggak? Kalau ini kerjanya apa? Iya. Kalau Pudekdok kita tahu kerjanya bafoto. Kalau kamu orang kau apa coba? Kalau Intelek. di intelek, Oke. tentunya bagian kayak atur-atur kecerdasan intelektual. Otaknya himpunan bisa dibilang Kak. Program-program berarti Ya. ada di. Jadi Bidangnya. programnya itu seperti kayak diskusi bulanan, seminar-seminar. Oh, itu di bidangmu? Iya, itu di bidang intelektual. Keren. Kalau yang turun lapangan, Kalau saya sudah sampai sendiri, mana sih? Belum kali tanya itu. Dia kalau saya sendiri. Pede sekali dia. Turun-turun lapangan coba. Bagaimana lu? Kalau turun lapangan, maksudnya sosialisasi ke adik-adik begitu. Termasuk intelek yang itu? Tidak. Oh. Itu ada bagiannya masing-masing lagi Kak. Oh, baru kau Cibi ditanya, kau apa begitu? Oke, kalau saya sendiri di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat itu ada nama salah satu proker Pataba kami. Pataba. Namanya itu PKM.
PKM. Nah, Apa itu? Itu kepanjangan dari pengabdian kepada masyarakat. Tapi, Oke, KKN dong. Yes, betul. Oke, cuman Cuman kita waktunya itu hanya 4 hari, Kak. 4 sampai 5 hari kayak gitu. Jadi, jadi kita tentukan dulu desanya kemana. Kita riset desanya yang sekiranya membutuhkan SDM mahasiswa. Kita datang ke desa tersebut. Biasanya itu jatuh di sebelum 17-an. Jadi hari puncaknya itu pada saat 17-an. Terus biasanya ngapain itu di desa itu? Untuk di desa yang ngapain itu karena kita ambil di bulan Agustus, di pertengahan Agustus untuk capai 17-an tadi. Nah, kita buat kayak memeriahkan desa tersebut dengan ada yang kita tadi. Lomba-lomba 17-an. Lomba-lomba. Kalau itu 17-nya, sebelumnya kita kayak pasang kayak KKN Kak, pasang apa namanya? Pelang di rumah kepala desa. Desain-desain kayak bacet merah putih, pagar-pagarnya warga. Gitu. Kita buat nama-nama jalan. Jadi KKN yang dipersingkat begitu. Cuma 4 hari. Betul. Iya kan itu program prokernya himpunan. Betul. KKN Express lah. Iya. Jadi mereka ada saja dia dijentis tuh kayaknya. Yang lain itu. Iya sama dia begini kan. Dia Express juga. Oh iya, jadi kamu orang KKN sebelum waktunya kan belum KKN tuh. Betul. Jadi sudah melatih diri memang di himpunan gitu. Betul. Tapi kalau masuk himpunan itu satu periode berapa tahun sih? Kan kalau presiden satu periode 5 tahun, gitu. DPR juga begitu. Kalau kita di himpunan itu Kak, satu kader itu dia dapat jatah 2 tahun sebenarnya. Oh 2 tahun, nanti 1 tahun, bungkul Bang. Kayak gitu. 1 tahun saya tanya itu. Iya 2 tahun, jadi dia satu kader. Kayak misalnya kan Cibi. Kok imut sih? Ya coba, kalau Cibi sudah berapa tahun Arif mau dengar? Aduh. Kalau sendiri masuknya kan dari semester 1. Nah semester 1 otomatis saya nanti selesainya berarti di semester 3. Tidak Kak, di semester 5 berarti saya selesainya. Lama banget. Oh iya, Karena kan satu semester. Oh iya, 2 semester kan dua semester kan 2 semester. Satu periode dapat 2 semester. Oh, berarti nanti semester 5 baru demis. Oh, demisioner. Iya. Oh, berarti saya pikir satu periode itu kayak selama kita di kampus berarti kita masih sebagai anggota himpunan gitu. Tidak. Ada kayak demis begitu dia Kak. Iya, kayaknya pakai sistem rekrutmen. Iya, dia kayak sistem terbagi rekrutmen. 2 tahap. Jadi di tahun pertama itu dia kayak kita jadi anggota, jadi kita belajar kayak kita orang ini. Yang jadi panitia-panitia gitu. Terus di tahun kedua kita orang yang kayak mengajarkan, mendampingi gitu. Istilahnya sebenarnya itu diperhalus kan. Maksudnya tahun kedua kamu suruh sudah toh. Jadi senior sudah. Iya. Semua lewat perintah. Oh iya. Soalnya saya waktu kuliah juga cara main-main begini. Berarti kakak kupu-kupu. Iya, kuliah pulang. Jadi saya tidak mengerti soal himpunan-himpunan itu. Saya cuma tahu himpunan pengusaha muda, mohon maaf. Assalamualaikum. Asik lagi. Tumpah Isabe. Asik. Lanjut. Nah, tapi nih selain karena fakultas ekonomi, apa ada alasan lain kenapa kalian masuk di himpunan? Iya, apa karena ada kamu orang ketertarikan, entah ada yang disuka di dalam. Betul. Atau karena kamu orang sudah kuliah di jurusan ekonomi, jadi ya sudah masuk himpunan saja. Kan kayak itu template sekali. Coba ada jawaban yang menggairahkan. Dari saya kayak. Mungkin tapi saya sebelumnya disclaimer on. Anjir. Jawabanku agak sedikit absurd sih sebenarnya. Asik. Kalau misalnya orang tanya tuh, kenapa kamu masuk himpunan gitu? Kan biasa jawaban template itu, mau cari relasi. Betul, belajar. Meningkatkan soft skill. Betul. Kalau saya sendiri sebenarnya karena saya cinta dan jurusanku gitu ya. Dan caranya kita meningkatkan akreditasi jurusan, wadahnya dari himpunan. Kayak gitu. Dan itu yang bikin saya kayak, tidak, saya cinta dan jurusanku, saya tidak mau orang-orang itu menganggap jurusan ekonomi syariah itu ternyata begini loh. Ternyata jurusan ekonomi syariah itu kurang buat proker yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Makanya saya masuk di himpunan dengan harapan nanti saya bisa membawa menawarkan proker-proker yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wah, keren. Ini jawaban mahasiswa banget ini. Iya. Coba Gomio lagi. Wah, Masa dikasih begitu? Iya, Imam. Ketupat. Iya, maaf. Kayak pasien. Iya, kayak dokter Zaki. Imam, kalau kau Imam, apa alasan Imam? Kenapa masuk himpunan? Kalau dari saya sendiri Kak,
saya selalu percaya kayak misalnya manfaatkanlah dari apa-apa yang menguntungkan Anda. Asik, keren. Jadi kayak banyak hal-hal baik di himpunan. Oke. Tentunya kayak di setiap tempat ada kenangannya. Di setiap kenangan pasti ada momennya, masa-masanya. Oke, dan betul. setiap masa pasti ada orangnya. Asik, keren. Lagi terus ini. Ya, dan di himpunan kan cuma 2 tahun. Tentunya kayak sangat rugi. Sangat sayang kayak waktu itu terbuang sia-sia. Sedangkan banyak kita dapat hal-hal baru. Kayak keluarga juga maksudnya, apalagi di himpunan itu Kak, kita orang berasaskan kekeluargaan. Oke. Tapi kan biasanya orang masuk himpunan itu, mohon maaf, lambat lulus. Biasanya. Iya. Karena terlena dengan himpunan tadi. Iya, terlalu asik di situ. Terlalu berorganisasi gitu. Betul. Tapi saya juga masuk himpunan, saya kuliah 2011, 2020 saya lulus. 2 kampus lagi. Lanjut coba. Oke, kalau dari saya sendiri, Iya. Memang sih sebelum saya masuk di dunia kampus, memang sering dapat doktrin seperti itu. Iya. Diingatkan memang kan? Iya, nanti kalau masuk kuliah, kalau bisa kurang-kurang yang namanya organisasi karena fokus kuliah. Bisa merusak akademik. Saya coba uji tesis itu Kak. Saya coba uji tesis itu dan ternyata saya bisa dapat IPK 4,00 di semester 1. Keren. Dan plot twistnya dari 10 mata kuliah, itu 3 mata kuliah aku nilainya 100 gitu. Wah. Dan saya sementara aktif di himpunan organisasi juga. Tidak hanya di himpunan. Termasuk himpunan maksudnya. Termasuk himpunan. Gitu. Jadi dari situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa tidak selamanya sih kalau kita itu masuk dunia kampus dan kita terjun di dunia organisasi, itu merusak yang namanya akademik kita. Tidak sih Kak, kayak gitu. Tidak semua. Karena sudah kau buktikan. Sudah saya buktikan. Kok begitu juga, Mam? Kalau dari saya Kak, kayak apa yang kita usahakan pasti itu yang akan kita dapatkan. Contoh. Jadi kayak justru itu cambukan bagi saya. Oh iya betul. Saya siap ikut himpunan, berarti saya siap dengan resiko yang ada. Dan saya harus bertanggungjawabkan dengan pertama orang tuaku juga kan. Saya tidak boleh terlena karena kegiatan. Bahkan maksudnya yang kita orang pelajari setelah masuk himpunan, rupanya tidak memaksakan, maksudnya kalau kita orang ada MK tetap harus wajib kita orang masuk MK. MK ini apa? Momen ketiga? Mata kuliah. Penonton TikTok ya. MK ini. Berarti tetap mata kuliah dulu, terus kemudian himpunan kedua. Tetap ada yang diprioritaskan kan. Karena memang tujuan utama kuliah. Iya betul. Kayaknya memang yang lambat-lambat itu yang salah karena manajemen waktunya. Iya, jadi bukan karena tersinggung saya dibilang manajemen waktunya salah karena saya telat. Oh iya, tapi yang penting sudah lulus. Sudah. Olga SPD kan sekarang? Iya, saya SAP. Iya, sekedar informasi apa saya. tuh? Sarjana apa tuh? Ahli PlayStation. Iya. Administrasi publik loh. Masa begitu? Lanjut. Nah, tapi ini saya mau tahu juga kira-kira himpunan ekonomi syariah ini ada sejak sudah ada prodi atau nanti berapa tahun setelah ada prodi baru ada himpunan ini? Oh iya, jangan-jangan orang berdiri bersamaan atau berdiri atau beda-beda. Himpunan prodi duluan baru himpunan. Atau himpunan dulu baru prodi mungkin. Jadi berkaitan juga dengan agenda yang akan kita orang laksanakan ini Kak. Milad jurusan ekonomi syariah. Jadi sekedar info ini ke milad ke-18 tahun Kak. Oh iya. Jadi kok maksudnya disuruh hitung kalau dari kapan gitu. Berarti dari 2007. Sejak adanya prodinya jurusannya. Tetapi himpunannya ada sejak tahun 2015. Himpunannya baru 2015. Prodinya ada dari 2007. 17. Tidak, 2007. Iya. Sorry. Kalau 2017 berarti himpunannya dulu. Bu akan milad ke berapa berarti sekarang? Milad ke-18 tahun Kak. Itu kan bridgingnya karena dorang ini ternyata selain dorang anggota himpunan, dorang juga imam ini adalah ketua panitia. Aduh, sebut sendiri namamu deh. Cibi ini adalah sekretaris panitia begitu ya. Panitia milad. Nah, silakan dijelaskan milad ini apa saja selain potong tumpeng ya. Selain potong tumpeng terus ada fun walk-nya juga kah?
Ada runningnya enggak? Iya. Sudah ada. Ada Biasanya begitu. Iya, biasanya ada fun run-nya. Ada hadiah umrohnya enggak? Ada Vicky Selamor? Toton Karibo kayaknya. Lanjut, coba. Ketua panitia, coba. Iya. Milad ini apa yang dilakukan? Jadi Milad itu salah satu rangkaian dari prokernya kita orang juga di himpunan. Oh ya, akhirnya masuk di proker ya? Iya, Oke. akhirnya masuk di proker. Terus untuk memperingati Milad jurusan. Jadi bukan himpunan. Oh, milad jurusan? Iya. Oh, dari 2007 tadi ya? Iya, 2007. Betul, ya oke. Dan teman-teman himpunan yang menjadi panitianya. Iya, pilot projectnya adalah Iya. Oke. Terus Itu di dalam rangkaian Milad ini ada beberapa serangkaian. ya. Termaksud kita orang kayak masukkan proker-proker. Oke. Kayak di pembukaan itu kita orang rangkaikan dengan seminar investasi. Wow. Karena anak-anak Iya. ekonomi. Seminar investasi? Iya. Pak Purbaya saya dengar narasumbernya tidak? Amin. Pematerinya dari HIPMI enggak? Iya bisa juga Mungkin loh. ya siapa tahu bisa di lobby-lobby kan. Iya loh, HIPMI. Ya. Kamu nyurat enggak? Habis ini. Dapat ide. Akhirnya dapat ide. Kan sudah ada orang dalamnya. Iya, seminar investasi. Iya. Nah, itu narasumbernya siapa? Kan belum ada. Kalau untuk Rencananya sekarang, siapa? rencananya itu dari pihak BI, Oh, Bang. Bursa Efek Indonesia. Oh, Bursa Efek. Iya. Oke. Itu pembukaan. Iya, sudah ada space. Oke, terus Terus di tanggal 2 itu rencana kami ada TMK, Apa itu? technical meeting. oh. Kan Kira- Jangan dalam kasih rangkaian singkatan dong. Orang Tidak. tua kasih. Gen Z emang lain, Kak. Ya, Oke, jadi oke. itu tadi. Terus di tanggal 3 rencana itu kita orang mau adakan kayak desak Anies gitu Kak. Desak Oh, Anies. Oh, jadi Anies Baswedan dipanggil? Tidak. Iya. Tapi yang kita orang Nanya. jadikan narasumbernya itu Ketua Prodi. tidak Apa? Siapa dong? gubernur rencana. Insya Allah. Gubernur. Iya, jadi Oh, kayak opsinya itu kayak Oke. main eventnya itu Anwar bicara, mahasiswa bertanya. Itu Kenapa targetnya. harus Pak Gubernur? Yo. Mungkin Pasek yang akan jawab. Oh ya, Oke, karena beliau kenapa? selain Cibi? Tapi informasi beliau ini selain karena beliau sekretaris, beliau inisiator juga. Iya kan? Tepuk tangan dong untuk Cibi. Cibi. Luar biasa. Ayo, coba jelaskan. Oke, kenapa Pak Gubernur target utama Pak Gubernur? Karena yang pertama UIN itu kan Universitas Islam Negeri Iya, tahu. Datuk Kamal Palu, yang artinya tidak semua mahasiswanya itu berasal dari Kota Palu kan. Nah, Oke. kita pengen undang Pak Gubernur untuk jadi narasumbernya kita. Oke. Yang pastinya nanti berbicara tentang ekonomi di Sulawesi Tengah. Biar teman-teman mahasiswa yang dari mungkin ada mahasiswa dari Morowali itu bisa menyuarakan, Pak, di Morowali ini terlalu banyak tambang begini. Kira-kira bagaimana ya perkembangan ekonominya? Nah, seperti itu kita harapan kita sebenarnya. Oke. Misalnya dari teman-teman Pantai Barat mungkin, Iya. teman-teman Pantai Timur. Iya. Itu yang kita punya target. Makanya kita targetkan kemarin itu Pak Gubernur. Oke. Sudah ada balasannya dari gubernur? Nah, untuk itu sebenarnya belum ada sama sekali balasan dari Pak Gubernurnya. Makanya kemarin kita juga jalankan plan B-nya untuk kita tembaknya itu Pak Wali Kota gitu. Wali. Kenapa plan B-nya Pak Wali Kota? Oke. Kenapa bukan Pak sudah Pak Wali Kota sih. Kenapa tidak dari dinas apa begitu? Oh, iya, Dinas tapi kan perekonomian. semua kebijakan itu ada di kepala daerah. Iya, itu. Kalau itu saya bisa jawab sih, iya. Selain semua kebijakan ada di kepala daerah, kita cari engagement juga. Kayak gitu. Kita pengen cari kalau misalnya yang tak undang itu Pak Gubernur, saya yakin dan percaya Banyak orang pasti datang. banyak orang datang seperti itu. Apalagi Pak Wali Kota. Apalagi Pak Wali Kota. Iya, karena followersnya Pak Wali Kota lebih tinggi daripada Betul. followersnya gubernur. Iya sih kayaknya. Iya, kayaknya Pak Wali Kota. Terus Pak Wali Kota ada respon enggak? Nah, untuk Pak Wali Kota kemarin kita juga barusan masukkan suratnya. Oke. Insya Allah mungkin besok kita follow up kembali. Kayak gitu. Atau bisa di panel saja. Gubernur dan Wali Kota. Oh, Keren. sejalan dah ya gitu juga. Wih, Bisa. iya harusnya sejalan, Harusnya maksudnya kan sejalan. fungsi koordinasi antara gubernur dan wali kota. Tidak, maksudnya bagus juga. Ini kan milad ekonomi, milad prodi ekonomi. Yes, Terus kemudian menghadirkan dua tokoh yang memang lagi hangat-hangatnya nih, Iya, Pak Gubernur. kepala daerah loh ini. Kepala daerah Pak Anwar Hafid, terus siapa lagi? Pak Hadianto Rashid. Iya. Kenapa tidak? Kan mereka waktu demo juga bersatu Betul. di kantor DPR. Betul. Jadi kalau itu menurut saya tinggal di follow up. Yes, betul. Nanti kita
bakal apa namanya keep informasinya kalau memang siapa tahu nanti di sini dinonton lagi sama bapak juga Iya. Bapak tolong di follow up adik-adik ini Iya, tolong Rere di bawah. Gak apa-apa kan, Rere kan bagian dari Rere, sarjana. tolong Rere. Terus kalau dari Pak Gubernur, tolong Zikri yang namanya ajudannya itu Zikri. Siapa tahu bisa disampaikan tuh. Tapi kemarin suratnya langsung ke Gubernur atau ke Biro Umum Kak. Wah, kenapa tidak langsung antar ke Gubernur? Biasanya Sesuai kan prosedur. Sesuai prosedur iya, dong, Kak. SOP betul Tidak juga. ada orang dalam. Wah. Ini tahu sedikit ya. Tapi nanti kegiatan ngelatih itu rencana di mana? Oke. Di Untat katanya saya dengar. Di Serit di sini. Ada Oke. sponsornya Bilang, "Ih, kuning. kenapa Uin di sini? Ada sponsornya kuning soalnya sama bajunya. Oke, untuk Minta maaf terus terang, saya kira kamu orang FPK lo tadi. Iya, FPK begini juga. Oke, untuk tempatnya sendiri karena kita ada beberapa agenda dalam satu waktu itu. Oke. Kayak tadi kan disebutkan oleh Pak Ketua. Iya. Pembukaan itu pastinya diadakan di kampus. Oke. Setelah itu terkait technical meeting juga di kampus. Oke. Terkait yang event selanjutnya Iya. tadi Anwar bicara, Iya. mahasiswa bertanya. Iya, berarti kalau Pak Hadi yang datang, Iya, Pak Hadi itu bicara. Iya, masih opsional. betul. Oke, opsional. Kayak gitu. Terus itu dilaksanakan di mana? Di kampus juga, Kak. Kamu juga. Memang dari kan kita ada 18 hari tuh, Kak. Dari Wow, tanggal panjang. 1. Oh, rentetan ya? Panjang deh, Kak. Oke. Rangkaian acaranya Iya, 18 hari. hari. Itu. Oke. Dari pembukaan sampai malam puncak. Dari tanggal Tanggal 1 1 sampai tanggal 18. Sampai tanggal 18. Oke. 1 November ya? Oktober. Oktober. Iya. Oh ya bulan depan, Ini sorry. bulan depan. Iya. Oke, itu tanggal 3 di kampus juga. Iya, di kampus juga. Oke. Nah, masuk ke tanggal 4 di main eventnya kita di berdamai dengan masa lalu atau Oh, iya. menepi sejenak nama eventnya. Cuman temanya itu berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa Ya, yang insya Allah kita bakal datangkan Ustadz Agam Fahrul di Kota Palu, khususnya di UIN atas nama Ekonomi Syariah kayak gitu. Ini Ustadz Agam Fahrul ini kan Ustadz milenial kan? Yes, betul. Iya. Oh iya. Kenapa pilih Ustadz Agam Fahrul? Karena yang pertama kita lihat pasar, Oke. itu dulu. Yang kedua kita lihat gantengnya. Loh, kalau untuk ganteng kenapa bukan Ustadz Arif saja? Oh. Baru pulang umroh loh. Amin. Ustadz. Oke, kenapa? Oke. Karena yang pertama tadi karena kita lihat pasarnya, Iya, terus yang iya. kedua karena kita pengen materi yang dibawakan itu materi yang bersentuhan dengan teman-teman Gen Z, apalagi kita buatnya di lingkungan kampus kan. Harapan Oke. kami justru peserta yang bakal menghadiri nanti lebih banyak itu justru itu mahasiswa UIN sebenarnya. Itu harapan kami. Harapannya, Karena, iya. oke. Karena yang diundang juga Ustadz yang memang masih sangat muda dan terkenal Gen Z sekali kan seperti Ustadz Agam Fahrul. Kau pernah dengar dan bicara-bicara? Belum. Iya sih, saya juga beberapa kali cuma lihat-lihat di TikTok Iya, sih. tidak Ustadz Agam- terlalu Iya, mengikuti. Ustadz Agam Fahrul. Tapi selain Ustadz Agam Fahrul, apakah ada opsi lain sebelumnya? Oke. Oh ini. Iya. Kacamatanya agak mirip ya, tapi dia pasti mahal sih. Oke. Berdamai dengan masa kini kalau Ustadznya gini kayaknya. Coba. Oke, kemarin itu sebenarnya Oke. ada beberapa opsi. Oke. Nah, selain Ustadz Agam kita sebenarnya ada pengen undang Ustadz Filman Fauzi. Ada nama Ustadz Filman Fauzi. Filman Fauzi ya. Iya, Filman Fauzi. Oke. Terus kita pengen undang siapa sih ini? Raden Kian Santang? Raden Alias Kian Santang. Sagaf. Oh itu ganteng itu. Alias Iya, Sagaf. ganteng juga. Kamu kenapa pilih yang ganteng-ganteng? Biar pasarnya tadi. Oh iya benar. Terus Banyak kaum hawa nanti nih ya kayaknya. Iya betul. Terus yang ketiga kita ada Ustadz Adi Hidayat. Wow, Kita ada wah. Ustadz Adi Hidayat. Wah. Wah, betul. Yang keempat kita ada Ustadz Dasat Latif. Oh, kenapa sih? Nggak jadi. Oh, Langsung jadi Ki. Lihat dosa. Terus yang kelima kita ada Ustadz ini Kadam Sidik. Oh iya, tim suksesnya Pak Anies Baswedan kemarin. Kenapa lari ke sana? Nah kan saya tahunya Betul, dari betul. situ. Iya, iya. Dia terkenanya, saya tahu dia karena dia Iya, jadi. famosnya. Oh ada 6 ustadz sebelum. Iya. Sebelum akhirnya menentukan Menentukan Ustadz Agam Fahrul Ustadz Agam sebagai Fahrul. materi weh. Oh iya, Ustadz Hanan dengan Ustadz Taki juga sebenarnya. Taki Malik. Taki Malik. Oh, saya kira Ustadz Hanan, kan Hanan Ataki namanya. Iya. Beda lagi. Oh, Ataki Malik beda lagi. Beda. Beda-beda. Ustadz Hanan bagus loh, padahal. Karena belum berubah ya. Iya, bagus ya.
Saya suka kalau Ustadz Hanan saya tahu yang kuplu kan? Iya, yang Iya. kopi, Yang betul. kayak Aisyah tuh orangnya traveler banget. Gitu. Dia kayak gitu dia. Dia kayak suatu ketika Aisyah ngambek pada Rasulullah, ngambek. Mirip, Dia Pak. kata-katanya gitu. Gengsi banget. Kenapa Iya, bukan betul. dia? Karena kemarin tuh ada backstory-nya. Iya. Jadi kita coba hubungi untuk manajemennya Ustadz Hanan sendiri. Dan katanya beliau tidak terima kalau ada event yang menggunakan HTM gitu, berbayar gitu. Harus free. Harus free. Tiba-tiba November. Tapi nggak bisa free. Mereka kan anak-anak ekonomi. Betul. Tapi Ustadz itu tetap datang loh di Palu. Tapi orang lain yang undang gitu. Oh. Iya. Yang Berarti lain. kayaknya bukan soal HTM jadi. Mungkin Iya. tidak dapat rezekinya gitu. Iya, Tidak dapat mungkin rezeki. jodoh. Rezekinya Jodohnya dengan di Agam sini. Fahru. Betul. Tapi Ketupat, kenapa Ketupat dengan teman-teman memilih temanya ini berdamai dengan masa lalu? Kenapa bukan berdamai dengan masa kini? Karena masa kini belum terjadi. iya. Jadi kau lah yang jawab. Maksudnya kok siapa panitia tadi? Dan Kenapa coba? tentunya apa ya? Relevan sama Gen Z sekarang, Kak. Oke. Soalnya berdamai dengan masa lalu itu ada banyak opsinya sebenarnya. Oke. Selain masa lalu yang betul-betul masa lalu, Iya. Oke. Karena ini kan agak Iya. ambigu kan. Masa lalu apa nih? Masa lalu percintaan kah? Masa lalu yang buruk Iya. kah? Apa? Ini berdamai dengan masa lalu yang mana nih? ya dan ini Fokus bisa juga diskusi, gitu. untuk kayak teman-teman hijrah. Oh iya kan banyak Iya, fenomena hijrah ya. Fenomena hijrah maksudnya mereka melakukan kemaksiatan. Oh iya kemaksiatan benar. sebelumnya. Iya, betul. Berarti nanti fokusnya pembahasan dengan ustadznya nanti dari itu masalah Masa lalu, Iya, masa lalu. Jadi masalah, kayak betul. kayak misalnya kan saya dulu kan minum-minum, maksiat di Iya. mana dan cuman sekarang kita menjadi orang beriman. Ini contoh ya, maksudnya bukan berarti saya beriman, maksudnya sekarang tapi kita masih berpikir-pikir, saya ini kesian pembuat dosa dulu, Iya, pembuat dosa. Jadi bagaimana kita tidak minder begitu ya. Begitu mungkin ya? Iya, fokus betul, pembahasannya nanti di situ. Iya. Ada di situ harganya, Kak. Oh, 74.000. itu oh berarti tiketing ya? Tiketnya betul. Oke. Terus bisa dibeli di mana nih tiketnya? Oke, untuk tiketnya kita buka offline-nya itu tentunya di sekretariatnya kita sendiri di Jalan Jalur Gaza, Jalan Jalur Gaza yang mau dapat tiketnya Jalan Jalur Gaza. Jalur Gaza di mana ya? Palestina. Tidak di sini. Palu Barat. Kok suruh gua perang gitu rumah? Silai. Di Silai, di saya Kabunena. Daerah Kabunena. Oh iya. Kabunena. Oke. Harga 74.000 ini itu harga tiket satuan. Jadi kita buat promo bundling juga sebenarnya. Promo ban itu gimana? Kayak lagi? Bukan. Waduh. Kalau- Jauh jalan. Kalau misalnya dia beli 3 tiket, itu harganya drop ke 65.000 satuannya. Oke. Oh, ini harga satu tiket 74.000. Iya, Beli tiga. Semakin banyak, semakin murah. murah. Kalau beli 6? Kalau beli 5 tiket harganya turun ke 60.000. Oh. 74.000 itu kalau misalnya saya beli satu, include-nya apa? Saya dapat apa? Oke. Selain materi. Nah, iya, betul. Banyak memang pertanyaan yang masuk terkait itu. Jadi kita di Ustadz Agam ini kita buat sistemnya itu siapa yang cepat datang dia bebas untuk pilih tempat duduk di mana. Kayak Oh, jadi tidak ada VIP. Tidak ada VIP sama sekali. Oh, semua sama. Semua sama. Oh, jadi Yang cepat-cepat. membedakan cuma takwa. Weh. Luar biasa. Takbir. Saya agak kaget dengar jawaban. Soalnya selama beberapa hari dia diam terus kalau kita bicara. Iya sih. Oh iya. Oke, Agam Fahrul ya. Agam Keren sih Fahrul. ini keren. Auditorium UIN Dato Karamapal. Yes. Iya. Betul. Itu baru ini tanggal berapa? Tanggal 4 kan? Tanggal 4 Iya. Oktober Kak. Berarti 5 sampai 18 berapa kamu orang? Nah, Ya. Iya, panjang ya kan dari Iya. tanggal 1 sampai 18. Banyak itu, Kak. Jadi salah satu rangkaian milad itu juga kami ada lomba-lomba Diadakannya di kampus di juga. kampus juga. Iya. Dan lomba-lomba itu proker lagi. Program kerja juga. Program kerja juga di himpunan. Oh, Jadi satu kayak kali. iya, kayak misalnya lomba debat itu masuk ke intelek. yes. Oh, lomba debat ada juga. Iya. Ada, Kak. Lombanya Tapi internal ya? Tidak Kak, kita buka Umum. untuk SMA kalau debat. Iya, kalau debat SMA yang umum. Targetnya, kan? iya, betul. Oke. Terus itu oh iya karena lomba kan biasa panjang. Jadi Iya. makanya tanggal 18. Yes, Penutupan ada yang berbeda enggak? Biasanya penutupan itu Vicky Salamur sih biasanya atau Dewa 19 biasanya. Coba tahun depan sudah. Tidak kalau penutupan apa? Iya, hari puncaknya ada apa? Ada apa? Kan jangan sampai
apa ya istilahnya? Kalau istilahnya itu jangan sampai dia klimaks di awal begitu ya. Betul. Iya, betul. Dia harus klimaks berkali-kali gitu. Aduh bahasanya agak bagus sedikit apa ya? Dia harus euforianya. Iya. Aduh, maaf. Dari awal, pertengahan, akhir. Iya. Ini kan masuk pertengahan kayak awal ini ya. Iya, betul. Iya. Iya. Oke, kalau saya bikin kegiatan itu biasanya kita pakai istilah ejakulasi berkali-kali begitu ya. Wih. Jadi jangan ejakulasi dini begitu ya. Kalau saya pakai istilah itu, tapi kalau istilah kamar apa gitu ya. Jadi jangan sampai di tanggal 4 selesai sudah itu bareng. Betul. Di tanggal 5 Euforianya sudah tidak ada lagi nanti di tanggal euforia. 15-nya. Itu saya lebih sopan, euforia. Tidak Euforia, ada. betul. Betul. Iya. Jangan pakai istilahnya bagus nih, euforia iya. Oke, kalau untuk malam puncaknya sendiri itu sebenarnya kita fokusnya ke teman-teman panitia sebenarnya, Kak. Oke. Gitu. Jadi di malam puncak itu kita orang namakan itu malamnya kita orang bersama gitu. Oke. Kalau Me dari time. ya quality time Quality time with bersama panitia, himpunan. betul, bersama himpunan, Masya bersama Allah. senior, bersama Kaprodi. Kaprodi dan beberapa dosen di FEBI juga seperti Oh, berarti Temannya beliau tadi diundang enggak? yang mana? Oh, Lukman Tahir. Maaf Pak Lukman, bercanda saya. Saya baku teman sebenarnya dengan Iki Konce saja. Ajudannya iya kalau tidak iya maaf. Bercanda saya tadi itu Pak Lukman. Minta maaf. Oh, berarti sebenarnya kalau untuk acara akhir adalah sebenarnya internal saja. Yes, ya. internalnya. Biar Lebih menambah membangun kekeluargaan Yes, lagi, betul, chemistry, betul. kehangatan. Sebenarnya himpunan. bisa dikatakan ini yang acara yang paling besar ya? Iya, Iya. betul. Ini Main acara awal. paling besar main event. Euforianya berarti Seperti di awal. Iya, kan tidak cuy. Ini tanggal 4 kan dari tanggal 1. Agam Fahrul. Iya keren. Tapi fenomena kajian begini kan banyak. Kamu orang tanggal 4 kan? Di satu sisi juga ada Yes, yang betul. apa ya istilahnya? Komunitas ya? Iya, komunitas komunitas. juga bikin kajian juga dan menghadirkan ustadz di luar juga begitu. Ya. Kenapa fenomena kajian ini seperti menurut saya jadi kayak FOMO begitu ya? Iya. Jadi setiap orang bikin komunitas terus kemudian bikin undang ustadz yang ini, ustadz di luar gitu. Padahal dengan dia umur berapa sih? Mohon maaf beliau ini. Ustadz Agam ini berapa ya? 30 atau 20-an? Iya, maksudnya kan kalau kita bicara soal ustadz, maaf saya kritisi gitu ya. Iya. Kita bicara soal ustadz, banyak juga umur 30 sini yang punya pengalaman yang dan Iya. ilmu yang mungkin Betul. lebih tinggi daripada beliau. Saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, tapi kenapa tidak ambil ustadz dari sini saja begitu ya? Kenapa harus Agam Fahrul begitu? Oke. Kembali ke pernyataan awal tadi, Oke. Kak. Kita pengen yang pertama ini menjadi for your information, Iya, FYP. FYI ya? Iya, sorry. FYI, Kak, FYI. Oh iya. Bukan FYP. FYI. Iya, FYI. Event menepi sejenak ini atau mendatangkan orang besar ke Kota Palu dengan atas nama Ekonomi Syariah ini menjadi event pertama kali yang diadakan di himpunan kami di salah satu rangkaian milad kami. Oke. Ini menjadi bisa dibilang apa ya, pecah telur ya? Pilot pecah project telur. juga ini ya? Yes, Jadi kayak betul. sejarah baru lah. Sejarah baru. Oke, yang membuat beda dari milad sebelumnya? Iya. Membuat ini menjadi Oke. Keren. Saya jadi penasaran sih, pengen nonton juga ini Ustadz Agam Fahrul ini. Dia spesialis apa sih? Kayak misalnya kayak kita bicara Yusuf Mansur, dia spesialis sedekah gitu ya. Iya. Kalau kita bicara Ustadz Adi Hidayat, dia spesialis hafal Quran gitu. Dia spesial apa? Tendangan bebas kah apa? Maaf, jangan bercanda guys ya. Dia spesialis apa sih? Memang spesialis Gen Z ya? Ya mungkin tentang kepemudaan sih, Kak, sebenarnya. Lebih ke apa sih yang dirasakan sama anak-anak muda di era sekarang ini yang bikin mereka tidak percaya diri, yang bikin mereka sering sekali insecure. Oke. Nah, mungkin beliau ini bisa seperti menjadi dokter untuk anak-anak muda yang tadi sudah terlanjur insecure, sudah terlanjur kayaknya saya tidak pantas hidup di dunia deh. Wah, oh iya ya, lagi banyak yang begitu. Betul. Iya. Tapi kenapa ya menurut teman-teman mahasiswa kan harusnya teman-teman lebih berpikir daripada kita orang yang maksudnya tua ini dan maksudnya lebih tua daripada kamu orang ya, bukan berarti tua, maksudnya Tapi kakak. iya lebih kakak maksudnya kan fenomena kajian ini kalau ternyata sudah rame begitu ya. Betul, Hampir Kakak. setiap bulan ada ustadz kondang yang datang di Palu di Sulawesi Tengah lah ya. Setiap bulan kayak. Iya hampir setiap bulan betul. pasti ada. Tapi kemudian tingkat kekerasan itu meningkat juga dan jadi kayaknya dampak dari ustadz-ustadz yang datang ini juga belum kita rasakan begitu. Ya. Tapi menurut teman-teman apa yang terjadi sebenarnya? Ya, mungkin Pak Ketua bisa. Ini malah berbola maksudnya kan? Dia sambil kau pikir jawaban kau suruh dulu dia kan?
Menurut Pak Ketua gimana Pak Ya. Ketua? Jadi tentunya kami berharap dengan mengundang Ustadz Agam ini dapat memperkecil kayak tingkat pidana seperti dan lain-lain. Dan alasan juga kami mengundang beliau itu ibaratnya seperti ini sarananya kita orang untuk berdakwah. Oh iya benar. Iya, melalui beliau. Iya. Maksudnya kenapa juga alasan tidak mengambil Ustadz lokal? Iya. Karena target kita besar, maksudnya di sekota Palu. Iya. Dan itu tadi, maksudnya kita mau menjadi wadah untuk teman-teman yang kayak menyesali masa-masa lalunya, seperti itu kan. Keren. Ada yang mau ditambahkan? Oke, saya tambahkan sedikit. Sebenarnya kalau dari kami, kenapa kita undangnya Ustadz, kenapa bukan artis band untuk manggung di UIN atas nama Ekonomi Syariah? Karena melihat banyak sekali sekarang itu berita-berita yang terkait pembunuhan. Iya, baru-baru kan ada di Sigi, penikaman. Tadi malam ada lagi. Ada juga. Iya, tadi malam ada lagi. Terkait pencurian, begal, atau mungkin bahkan minta maaf ini, LC seperti LC itu. apa ya? Ladies begitu kan. Oh iya. Saya taunya Land Cruiser, minta maaf. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya kami berharap dengan adanya Ustadz Agam datang ke Palu itu bisa meminimalisir beberapa kasus-kasus kriminal ini yang tadinya mungkin dia sudah terlanjur terjerumus di dunia malam, dia bisa kembali karena Ustadz Agam. Keren. Yang tadinya dia berani untuk segampang itu bunuh orang, dia bisa kembali ke sesuatu hal yang lebih baik karena cara menyusut Agam secara langsung secara langsung gitu. Biasanya kalau secara langsung lebih kena di hati daripada nonton di YouTube ya. Lebih dapat feel-nya. Betul. Karena kalau nonton di YouTube kita lihat scroll pertama Ustadz Agam, turun ke bawah tutorial bunuh orang. Atau pas kau scroll ke bawah, darling hold my hand. Biasanya Nothing. Biasanya itu. Biasanya dengan Plot twist. Iya, mudah-mudahan sih tapi sudah berapa target penjualan berapa? Oke, kalau kita kan kuotanya ini ada 850 dan alhamdulillah sekarang sudah capai 50% lebih lah. Wah, sudah ada keren. Pembelinya. Mayoritas pembelinya dari mana? Perempuan sih pasti ya. Pastinya perempuan. Dari ukti. Dari luar kampus banyak juga. Banyak juga. Banyak. Karena ini kan umum kan. Maksudnya jangan nanti orang kira ini hanya untuk acara anak-anak UIN, tidak ya. Tapi kalau mahasiswa UIN dapat potongan harga enggak? Biasanya kan begitu. Iya, alumni ada enggak? Iya, kayak alumni. Alumni ada potongan enggak? Tidak ada Kak. Jadi Langsung diput. Pahit. jadi sebenarnya Iya, ada semangat tadi saya cibiin. jadi sebenarnya harga 74 ini harga yang ketiga gitu. Nah, tahap yang ketiga gitu. Jadi kita sebenarnya start from-nya itu 18.000. Serius? Betul, karena kita yang ke-18 tahun. memperingati. Jadi kita ambil Terus harga keduanya berapa? Harga keduanya itu 49.000. Oh, naik ya. Setelah itu 74.000. Tapi sebenarnya ini masih murah sih. Masih belum sampai 100.000 Dan kok. sebenarnya ini edukasi juga sih Kak. Saya setuju. Ya, betapa maksudnya mahalnya waktu. Iya, betul, saya Iya setuju. kan? Maksudnya mending investasikan ilmu di sini, maksudnya bayar 74.000 dapat Iya, dapat ilmu lagi. Ketimbang 74.000 depo kan? Betul. Iya, belum tentu. Cuma bakar gopal. Iya, belum tentu win. Iya, kalau rungkat kayak mana? Tahu, iya, belum tentu max win juga. Saya setuju sih, iya. Terus ada cashbacknya nggak kalau misalnya beli 10 begitu dapat cashback? Sejauh ini kita belum adakan cashback, cuman kemarin kita baru adakan promo bundling tadi. Gitu ya, bundling tadi 35. Dengan 35 apa giveaway. lagi? Hah? Kita kemarin ada buatkan giveaway juga, Kak. Untuk yang beli tiket. Kemarin itu selamatan 1.000 followers. Oh iya. 1.000 followers Instagram kami, Milad jurusan Ekonomi Syariah. Itu kita capai 1.000 followers dari 350-an followers yang Berapa lama tuh? berapa lama? 2 bulan 3 bulan lah, Kak. Wih, Kita bisa cepet juga ya. capai 1.000 Kita followers. 5 tahun baru 4.000 loh. Kayak gitu. Iya. Jadi sebagai bentuk terima kasih kita kemarin adakan giveaway. Giveaway berapa? 1 tiket sih sebenarnya kemarin. Tapi kita bakal sering buatkan giveaway ke depannya. Oh, seperti itu. Sudah ada pemenangnya?
Sudah ada, Kak? Oh iya. Gua ngapain lagi nyari-nyari yang gratis? Tenang. Nah, saya bayarkan kalau 74.000 murah iya. Apalah gunanya itu 74.000 untuk ilmu untuk Agam Fahrul ini? Ya, harus kita. Ya tapi sponsor banyak juga nih saya lihat. Iya, banyak Alhamdulillah sekali. banyak. Iya. Ada Saraba juga saya lihat itu. Ya kan media partner. Oh. Iya. Jadi kalau sponsor aman ya, aman semua atau ada yang belum terfollow up hari ini biar kita bisa sambil sounding di sini gitu. Masih ada Kak yang perlu kita follow up kembali. Oke. Tapi yang real sudah ini. Oke. Apa saja ini yang sudah ada nih? Jadi ada dari RV Villa. Oke. Oh yang itu ya yang enggak Cendrawasih? Yes, betul. Oh iya, oke, tahu. Dari Siga. Oh Siga dorang siapa? Dorang Rifan ya tahu. Iya. Terus Dari Faiza. Faiza? Siapa ini? Iya, make up. Dia baju penari. Iya, baju penari. Penyediaan baju penari. Terus ada dari ID Konveksi Palu. ID Konveksi di mana? Di Jalan yang Emi Silent. Iya, Emi Silent sekarang. Oke. Biar orang bangga juga loh Iya, kita betul, ini. betul. Oke, apa lagi? Dan ada dari N-Store. N-Store. Store Palu. Erso di mana? Merpati. Oh, oke. Terus dari Cendana juga. Tempat Cendana? cetak ini. Ya, berhubung kita orang langsung punya pasek. Oh yang- iya, bapaknya yang punya. Iya. Jadi segera informasi beliau ini adalah kemenakannya Acil Lagoa begitu ya, yang punya nasi goreng Acil Yes, gitu. betul. Jadi saya akrab dengan Bang Acil dulu. Betul. Teman seperjuang. Nama Dam mesin. Coffee. 2019 saya sering baca cetak di situ. Loh, kok Mas berarti masih Masih SMA? kecil kayak dia. Masih SMA. Iya, Belum saya begini masih. Cibi. Iya belum begini, dia masih SMA. Dan for your information lagi, saya janji podcast dia dari SMA. Coba cerita dulu sedikit, kau cerita sebelum kita. Masa dari SMA? Kau cerita iya, saya mohon maaf ini saya. Kalau di podcast saya mohon maaf, cuma berjanji-janji saya tahu. Coba cerita dulu cerita. Oke, jadi teman-teman. Jadi sebenarnya saya kenal Kak Arif ini di eventnya Ibu Imelda Iya, lalu di 2000 berapa? 2023, 2024 itu. Lupa Terkait iya. waktu itu ada seminar 4 pilar kebangsaan. Iya, betul. Dan karena pada saat hari itu saya aktif sekali di forum. Iya, dia ketua OSIS loh. Waktu itu saya menjabat sebagai ketua OSIS, saya aktif sekali di forum. Sampai kemarin saya dipanggil Ibu Imelda dikasih sepatu. Iya. Dan waktu itu Kak Arif bilang, nanti kita podcast ya. Oh iya Kak, siap. Oh, sampai sekarang saya tidak ada. Ya, tapi kan akhirnya ketemu Betul, lagi. betul. Iya, ketemu lagi. Nah di sini saya tahu, saya sadar tentang takdir jodoh itu tidak kemana sih. Asik. Iya. Tetap Jadi- kalau sudah rezekinya pasti dapat. Betul. Ya ada Walaupun media partner sedikit juga lama. loh. Iya, Media betul. partner disebutkan juga dong. Masih ada tunggu. Masih ada dari Masih ada Kak. Habis Cendana ada apa lagi dua itu? Jadi ada dari Siga. Sudah sih Iya, dia. Ini loh. dari Dam Cafe. Sahabat game. Oh, Dam Cafe yang di Muinsidi. Iya. Yes. Oh iya, betul. tahu. Itu buat kita orang Mabar ML nanti lomba. Oh, ada ada lomba juga? mabar. E-sport. Oh, ada Turnamen, itu. turnamen Iya, ya. turnamen. Terus E-sportnya. itu ini apakah itu bisa melibatkan pihak luar? pasti Bisa, umum. pasti, umum. Oh, umum. Itu dia ikut target. ikut jam. Oh, sudah di sana Pak Prot. Sahabat game jangan lupa. Ya, dan terakhir itu ada dari Sahabat Game Kak. Sahabat game. Ya, jadi kita orang di malam puncak nanti bakal disediakan PS gratis. Iya. Oh, Tapi asal buat jangan internal PS dari sini ya kayaknya. karena kita masih pakai juga. PS gratis itu Ya, kita bikin event juga dong supaya dapat PS gratis. Main tuh. PS5 kah? PS4, PS5. PS5. Tapi kan disewakan saja, maksudnya dikasihkan begitu saja, Iya. bukan Iya. untuk milik toh. Tidak. Oh iya. Di mana itu? Dia punya alamat itu. Alamatnya di Tondo. Tondo. Jauh sih ya. Terus nanti yang dekat-dekat saja ada di Impres. PS Messi ada. Iya ada Messi betul. Iya. Media partner dong. Nah, media partner yang paling ini soal Palu. Tepuk tangan dong soal Palu. Apalagi. Itu ada ceritanya juga itu. Gimana ceritanya? Coba ceritakan dulu Pak Said. Aku lempar ke saya lagi. Kenapa soal Palu? Oke, jadi Soalnya terkait- saya akrab dong dengan ownernya apa coba. Nah, jadi terkait soal Palu ini kita ada cerita lucu teman-teman. Oke. Nah, jadi Sekitar kita ketawa. jadi pada saat pamflet ini betul-betul mau naik, karena kan pada saat itu masih siluet warna hitam kan. Iya, Jadi betul. Orang-orang masih bertanya siapa mau nih, didatangkan nih? ini, siapa Siapa mau didatangkan nih? ini. Iya. Nah, jadi kita kemarin itu cari prime time di jam 7:30, Iya, 7:30 malam. malam, pengen kita up sudah. Oke. Tiba-tiba teman kami dari divisi Pubdoc Nawaf itu
dia ada callingan sama adminnya Soal Palu. Oke. Nah, dia pengen coba bisa tidak ya kalau kita minta kolaborator sama Soal Palu pada saat kita up pamflet ini. Wah, ternyata Soal Palu pada saat malam itu lagi sibuk juga. Yang tadinya kita itu pengennya up di jam 7:30, malah ke upnya itu di jam 8:30. Nah, jadi terkait Soal Palu ini, kemarin itu saya sebagai inisiator, saya bilang, Nof, pokoknya saya tidak mau tahu ya, 7:30 harus up sudah. Agak Cibi, keras. tapi Soal Palu Cibi. Oh iya, dan teh apa? Saya bilang. Soal Palu kan media besar jadi harus Betul. Kalau saya hormat dan respect juga loh Soal Palu kan. Ownernya Fahri tuh, teman saya tuh. Nanti saya akan main tenis lah sama dia. Dia kan lagi suka main tenis itu. Supaya saya lama nanti main pedal kayaknya kan. ada pedal loh. Nanti kita bercerita yang lain. Pedal itu jurusan sebentar. Apalagi nih? Ini apa? Kalau itu Lembah Palu, Kak. Oh, Lembah Palu. Oke. Lembah Palu. Terus ini Putih Palu ya? Iya kan? Itu kajian Islami. Kajian Islami Palu. Oke. Terus info event Palu. Yes. Terus lewat saya Sarabo. Ini apa? Ini apa ini? Itu Medula. Medula tahu saya Mahfud ya? Iya. Kak Reza sih yang kemarin. Oh, Reza Malik Akbar. Iya. Kak Reza sih yang kemarin tahu. masukkan itu. Psikolog kan? Iya, betul. Iya. Psikolog. Terus ini Dan itu LPM Kolamun. Jadi UKM yang ada di UIN. Lembaga pers mahasiswanya, Pak. Keren. Terus kita ke Kiannya dulu lah. Karena sebelum kalian datang kan kita pasang nih fotonya kamu orang. Terus ternyata saya pikir, dia ada yang tanya ini. Ternyata ada loh. Tokoh juga loh Dorong ini. Toko apa dulu nih, Kak? Iya, toko Nador. Ini, Bu. Baca. Dari siapa nih? Wah, ini ada Dari Sayang bilang gitu. dari Beb. Oh, sih. Ada Kakak Muhammad Anugrah. Iya. Apa itu ekonomi syariah dan himpunan ekonomi syariah? Ini nanti di WA saja ya jawabannya karena kayaknya apa itu ekonomi syariah? Tapi mungkin karena berhubung Pak Ketua orang intelek, mungkin bisa ditampung Kok jawabannya. agak sempurna dan dia. Kayaknya kalau begini bisa di Chat GPT. Iya, maksudnya pertanyaannya terlalu formal ya. Formal. Iya, sesuai event ya. Ya apa Ya, ekonomi. disalahkan orang Batak. Iya. Boleh lah kita jawab. Bang, jawab sedikit silakan saya. cepat. Nah, kalau Oke, terima kasih. Lanjut. belum ya. Oke. jadi kalau ekonomi itu kan dia punya prodi. Oke. Sedangkan himpunan ini wadah yang Ada di prodi. ada di Oh prodi. iya, betul. Organisasi lah ya yang ada di Organisasinya. prodi. Jadi ekonomi syariah itu jurusannya, himpunan ekonomi syariah itu Iya. himpunannya, organisasinya. Iya. Masa UGA begitu sih? Tahu. Saya tambahkan sedikit, Kak. Karena Iya. saya Apa? juga orang- Nasinya kan kurang. Waktu jadi saksi. Lanjut. terkait apa itu ekonomi syariah, sebenarnya perlu teman-teman tahu bahwa berbeda itu antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Nah, kenapa berbeda? Di ekonomi syariah kita itu ditekankan untuk menjaga yang namanya keharaman dari hal-hal yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi. Contohnya misal ada riba, misalnya ada gharar, ada maisir. Nah, jadi di ekonomi syariah kita itu diajarkan untuk bagaimana sih caranya seorang mahasiswa itu bisa terhindar dari ketiga hal tadi yang haram ya. Iya, yang haram-haram tadi ini. Dan ini juga berkaitan dengan adanya himpunan ekonomi syariah. Di kampus kita tidak diajarkan untuk sekedar mahasiswanya saja yang terhindar dari keharaman tadi, tapi kampus berharap mahasiswa yang lulus dari UIN atau mungkin yang tergabung di himpunan ekonomi syariah itu bisa mensosialisasikan ke masyarakat lewat himpunan tadi bahwa ekonomi syariah itu menjaga kita dari hal-hal yang haram-haram tadi. Gitu. Apalagi lagi perang kan, ekonomi Syria kan? Syariah kan? Oh iya. Sendiri. lanjut. Kau gak sota jawab ya. Iya, sudah. Mudah-mudahan dia mudeng ya. Oke. Dari Ini gagal ini. Hatram. Kok kenapa nama susah ya? Iyo. HT Ram R Deko. Iyo. Kenapa tidak undang musisi atau band? Dan kenapa undang seorang dai? Iya. Ini kayaknya seruin dijawab. Tapi tadi kayaknya sudah terjawab juga Iya, tapi sedikit. jangan Tambahkan lagi, ketupat tambahkan dulu, lagi. tambahkan ketupat. Tambahkan Nah, gitu, Pak. sebelumnya Kak, disclaimer, kita orang itu
Kalau gitu katanya bagus ya. Iya, FYI, FYP. Bukan. Yo gara-gara dong. Awal mula Oke, sebelum kita orang ada inisiatif untuk mengundang dai, kita orang itu sempat mau mengundang Komang. Oh, sempat berpikir Raim memang. Laude kali. Raim Masa Laude. Komang Istrinya dong. Raim Laude. Berarti sempat terpikir untuk Iya. mengundang musisi begitu ya. Cuman mungkin tidak pas saja ya mungkin ya atau apa? Atau ada alasan lain? Dari atasan. Oh iya. Tidak CC. Iya sih berarti sesuai juga sih. Iya. Komang kan maksudnya Raim Laude kan stand up komedi terus menyanyi. Agak bingung sih kita memasukkan itu dalam himpunan ekonomi syariah gitu. Bukan berarti dia teh bagus. Kan datang juga kan dia dan rame juga kan di Seriti kemarin. Sebenarnya itu target kita orang itu mau pecah telur, Kak. Oke. Kayak ini pertama kali maksudnya kita orang mau branding milad 18 tahun ini berbeda sama milad-milad sebelumnya. Iya. Tapi kan datangkan seorang dai juga kan belum pernah begitu. Belum pernah. Tapi kalau Ben sudah pernah milad sebelumnya? Belum juga. Oh iya sudah sama pecah telur juga akhirnya kan? Iya, karena memang biasanya kalau yang bikin event besar itu hanya kayak dari Dewan Eksekutif Mahasiswanya atau Senat Mahasiswanya. Ini hanya himpunan tapi mampu bikin event sebesar itu, Kak. Dia paham loh Dewan Senat, apa kita tidak paham ya? Lanjut. Terakhir. Oke. Adakah? Masih Iya, adakah? ada 3 sih tadi saya lihat. Satu lagi. Ting 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 ting. Ini Berapa? HT. Kita sambil ngobrol-ngobrol HT sambil Ramdo. cerita-cerita. Oh mungkin saya tambahkan sedikit terkait ini, Kak. Teh usah Pak. Tidak lain. Jangan. Oke, terkait musisi karena berhubung juga saya kan sebagai inisiator atau konseptor di milad ini. Oke. Astaga. Itu terus kok ini kok bilang mau tambahkan tadi. Betul. Memang betul apa yang dibilang Pak Ketua terkait kenapa kita batal untuk undang Raim Laude karena dari atasan juga ada sedikit kurang setuju, kurang sepakat. Saya juga kalau jadi atasan setuju sih. Iya betul. Dan waktu itu alasannya Raim Laude mereka sudah ada panggilan di tanggal 22 Agustus kemarin. Nah, Benar. Nah, jadi manajemen Raim Laude bilang kalau kalian misalnya tetap berani, mungkin war tiket kalian itu bakal menurun karena sudah datang duluan. Sudah datang. Kayak gitu. Jadi itu yang bikin kami sudahlah kita. Akhirnya berarti kamu tidak berani juga akhirnya. Betul, tidak berani. Berarti kamu apa beramal apa sangga nih? Oh tidak ya beda. Berani mereka. Iya. Sudah mau undang? Next. Itu loh sudah ada. Oke. Dari Ramadhani kayaknya ya. Iya, Ramadhani. Ramadan. Iya itu. Pokoknya dia tanya, kakak dua ini jomblo atau tidak, Min? Iya, sepenting apa sih status sosialnya dorang begitu? Kayaknya penting sekali, Leh. Iya, status sosial, status apa sih? Status hubungan. Iya, status Dan apa juga sih? status ekonomi Iya. kan mereka ekonomi syariah. Kamu orang jomblo enggak? Mungkin Pak Ketua. Tadi saya terus toh. Coba. Saya lihat. Iqbal ditanya. Takut kayaknya. Atau kamu orang dua sebenarnya ada apa-apa begitu? Kan takut kayaknya. Iya. Tidak mau mengakui atau bagaimana? Oke, kalau saya sendiri memang pure jomblo, Kak. Keren. Karena Sekpatnya jomblo, guys. Iya. Jomblo. Ketepatnya Masih jomblo. Pak pikir dulu Dia ya. kayak saya maaf saya harus bawa masih jomblo. Dia kayak begini. betul. Oke. Dia takut banyak yang hilang nanti kalau misalnya dia jawab ada. Iya betul. Masih ada? Habis? Oke. Kasih tepuk tangan dong untuk mereka dulu. Coba kita harapan kamu orang di milad tahun ini apa? Terus kemudian tolong ajak lagi teman-teman yang belum beli tiket untuk beli tiketnya Ustadz Agam Fahrul. Apa manfaatnya dan lain-lain. Promo dong, promo. Oke. Kalau dari saya sendiri harapanku untuk milad tahun ini saya berharap untuk teman-temanku karena kami terbentuk ini sudah dari 5 bulan yang lalu sebenarnya, Kak. Kami terbentuk sudah 5 bulan yang lalu. Saya berharap ke depannya kita sebagai panitia itu bisa lebih erat lagi chemistry-nya. Dan ini bisa menjadi bahan yang tidak selesainya di milad tahun ini. Bisa berkelanjutan ya? Bisa berkelanjutan di milad 19, milad 20 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman kalau ada yang ingin beli tiket nanti ada nomor
di pamflet atau kunjungi Siapa hubungi siapa tadi? Cibi dengan Lulu. Dengan Lulu. Oke. Nomornya Lulu sama nanti ya. Boleh. Lanjut. Ya gitu. Nanti untuk teman-teman jangan lupa follow Instagram kami. Loh, kok jadi promosi Instagramnya? Instagram Milad Pak. Instagram Milad. Oke, sorry. Ini Ustaz susah-susah ya. 18 tahun _ ekonomi syariah. Oke. Kenapa orang harus datang membeli Ustadz Agam Fahrul? Coba, kenapa? Yang pertama, kapan lagi kamu lihat Ustadz Agam Fahrul tanpa halangan layar handphone, teman-teman? Oke. Itu saja? Itu saja. Kau bilang yang pertama, berarti ada yang kedua dong. Iya, Yang pertama, itu saja. Ditambahkan dong ketua panitia. Kenapa? Coba, bantu dong Pak Sek. Kenapa orang harus membeli Ustadz Agam Fahrul? Membeli tiketnya Ustadz Agam Fahrul? Pertama. Sudah pertama. Kedua. Jangan. Ini menjadi event satu-satunya dan pertama kali diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Oke, keren. Setataran Uinda Tokarama Palu. Ada lagi? Itu tadi maksudnya kapan lagi kamu orang mau bastori rame-rame? Betul. Ya toh. Baru jaminan repost enggak dari Ustadz Agam Fahrul? Wih. Itu di luar kendali. Di luar kendali kita. Soalnya kan dia jaminannya kapan lagi kamu bisa bastori? Dari repost kan udah apa juga. Iya, satu tag nanti Ustadz Agam di repost. Mending saya tag Arif Ibrahim. Betul. Kalau pastinya di repost oleh Mimin 18 tahun ikut. Betul. Keren. Kasih dong ucapan terima kasih untuk panitia yang selama ini kasih semangat dong, iya kan? Kan kalian bukan cuma berdua. Iya, betul. Ada teman-teman di belakang layar yang senantiasa bekerja keras. Biar mereka juga ucapan terima kasih dong. Untuk siapa saja nih panitianya? Tentunya termasuk yang bawa kamu orang ke sini ya. Orang tua juga. Iya. Orang tua dimaksud. Coba, silakan. Tidak bicara sih. Iya kok motong terus lagi. Ya tentunya panjang perjalanan yang sudah kita lalui sama-sama. Keren. Banyak momen kisah kasih, suka duka. Asik. Akan tetapi perlu teman-teman ingat kisah kita abadi selamanya. Keren. Pasek tambahkan dong Pasek. Oke, kalau dari saya sendiri saya ingin ucapkan terima kasih untuk ketua umumku, wakil ketua umumku dengan sekretaris dan bendara umumku. Karena tanpa mereka kita mungkin tidak ada duduk di sini. Karena mereka yang memberikan kebebasan kita untuk silahkan kalian mau buat seperti apa milad ini. Terus yang bawa kamu ke sini? Parah nih. Tentunya tidak lupa juga dong orang yang buat video itu kak. Siapa itu tuh? Sangat berperan penting. Sebut dong namanya. Namanya Mas'ul Nawaf bin siapa bapak? Nggak usah pakai bapaknya juga. Jadi beliau salah satu orang hebat yang kita orang miliki kan. Betul. Sampai bisa melobi soal Palu, termaksud Saraba. Tepuk tangan loh. Tentunya panitia-panitia lain tidak kalah hebatnya juga. Intinya kita dibentuk oleh himpunan ini kak. Terus. Jadi himpunan yang mendewasakan kita, himpunan yang yang membentuk kita. Jadi banyak sebenarnya itu yang saya bilang, saya tanamkan ke teman-teman panitia. Sebenarnya banyak alasan untuk tidak join di himpunan. Kayak misalnya kita mengeluarkan uang, tenaga, waktu. Akan tetapi tentunya misalnya ada 100 alasan untuk tidak di himpunan, tapi ada 1000 jawaban untuk menjawab itu semua. Asik. Keren. Latihan berapa lama nih? Nanti muncul di sini kayak kata-kata. Tapi terima kasih loh. Olga, apa yang mau disampaikan? Terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah hadir malam hari ini. Kita doakan semoga miladnya nanti berjalan dengan lancar 18 hari. Dan semoga ustadznya nanti datang bisa sesuai dengan harapannya teman-teman untuk yang datang nantinya. Betul. Dan kalau bisa ustadznya pagi kemari dong. Iya, siapa tahu bisa kan, sebetulnya bisa kita undang. Kita coba ya. Iya, cobalah minta tolong ini Bapak. Bapak.
Terima kasih nih teman-teman mahasiswa. siap. Mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Mohon maaf kalau pertanyaan kami agak nyelekit atau apa. Ya, mohon maaf kakak-kakak ini ya. Iya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah kami sengaja. Oh tidak, itu tidak sengaja. Terus kemudian untuk teman-teman melatih teman-teman juga agar bisa menjawab dengan tegas gitu. Betul. Salam sama Kak Prodi. saya kenal sih. Salam sama bapakmu karena seniorku ini bapakmu. Iya. Salam sama ommu juga. Siap. Mudin. Tatemu juga Mega. Iya, Semua kayaknya. suami istri itu Mudin dan Mega. Terima kasih sudah hadir. Imam, Cibi, maaf kalau ada salah-salah kata. Terus sehat-sehat semuanya, teman-teman panitia juga mudah-mudahan sehat. Dan Ketupat Imam. Iya, ketupat Imam. Mudah-mudahan laporan ketua panitia tadi nanti. Ya, siapkan dong. Iya, siapkan keren. Konseptornya juga luar biasa. Ya. Kita diundang enggak pas pembukaan? Pasti dong. Oh iya, biar kita tidak datang gitu. Ya, tetap datang. Makasih ya sudah hadir di Sarawet Channel. Sehat-sehat teman-teman ya. Salam untuk panitia-panitia lain juga ya. Apa lagi ya Olga? Ada lagi? Sudah cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Sarawet Channel. Sarawet Dulu dong. Terima kasih.